Saudara Dava, sekarang saya butuh Anda untuk bekerja sama dengan baik. Saya butuh Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan, bisa? Baik, Pak. Pertanyaan pertama, di mana Anda ketika kejadian? Karena menurut pengakuan istri Anda, Elvira, harusnya Anda juga ada di kafe tersebut. Iya benar, Pak. Saya harusnya ada di kafe itu. Tapi masalahnya saya kejebak macet, Pak. Oh, saya sempat ambil beberapa foto, Pak. Jam di foto ini sinkron dengan situasi di tanggal itu. Saat itu memang sedang terjadi macet, dan saya juga sudah cek CCTV di sekitaran situ. Ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Soal pernikahan Anda. Ada indikasi Anda ini menipu kedua istri Anda karena Anda tidak izin sebelum Anda melakukan poligami. Kalau soal itu, Pak, saya cuma bisa bilang kalau Naila tahu soal ini, Pak. Dan Naila juga, dia selalu senang kalau saya kasih uang hasil dari yang saya dapat dari Elvira, Pak. Baik, berarti menurut Anda Naila tidak masalah dan Naila baik-baik saja saat Anda menikah lagi dengan Elvira? Gimana ya? Tidak secara langsung Naila bilang setuju sih, Pak. Tapi dia tidak menolak untuk kebagian harta dari Elvira, Pak. Tapi masalahnya akhir-akhir ini tuh Naila mintanya banyak banget, Pak. Makanya saya stop uang bulanannya. Setelah Anda melakukan itu, Naila ada protes, ada komplain, atau merasa keberatan? Oh jelas, Pak. Naila bukan cuma protes, Pak. Tapi dia itu ngancam saya. Dia bilang dia mau beberin semuanya, Pak. Tapi ya menurut saya Naila sedikit manipulatif, Pak. Gak cuma sekali, Pak, dia ngancam saya kalau dia mau bunuh diri ketika dia meminta sesuatu dan gak saya wujudin, Pak. Jujur, Pak, saya cinta sama Elvira, Pak. Saya sayang sama dia, Pak. Dan ya saya salah. Saya udah ngejebak Elvira untuk jadi istri kedua saya. Tapi saya beneran jatuh cinta sama dia. Cuma di sisi lain, saya juga nggak bisa ninggalin Naila, Pak. Naila yang ada sama saya dari awal, Pak. Oke, kalau pengakuan Anda seperti itu, kenapa Naila seperti keberatan? Naila seperti tidak senang dengan kehadiran Elvira. Ini, Pak, awal mulanya. Kalau menurut saya, Pak, Naila itu memang sudah punya niat untuk konfront Elvira, Pak. Sementara Elvira mungkin karena rasa cintanya dia sama saya, ya akhirnya dia berpikiran untuk membunuh Naila, Pak. Padahal saya rasa saya udah berlaku adil sama keduanya gitu. Anda punya bekas luka yang sangat jelas di lengan kiri Anda. Ya. Boleh dijelaskan? Ini, Pak, jadi saya tuh punya alergi seafood, Pak. Keterangan dari Dava sangat mencurigakan. Tapi aku belum ada bukti tambahan buat bisa menjerat dia sekarang. Kamu yakin? Udah periksa seluruh CCTV di sekitar kafe ini? Termasuk CCTV dari kafe-kafe sebelah? Sudah, Dan. Tapi semua angle nggak ada yang menunjukkan kalau ada yang menaruh sianida di dalam minuman di atas meja. Ya. Jangan-jangan mereka udah taruh sianida itu sejak masih di dapur. Tapi, Dan, nggak ada CCTV yang mengarah langsung ke dapur. Dan saya sudah mengecek sendiri. Itu ada
Ada satu CCTV yang saya yakin bisa mengarah ke kafe ini bahkan sampai ke dapur. Udah dicek? Belum, Dan. Periksa sekarang. Siap, Dan. Akhirnya kalian datang juga. Aku jadi gak nyaman. Selama ini kan Tante Astari benci banget sama aku. Apa iya dia bisa respect sama aku? Sekar, Ada satu CCTV yang saya yakin bisa mengarah ke kafe ini bahkan sampai ke dapur. Udah dicek? Belum, Dan. Periksa sekarang. Siap, Dan. Ini poinnya. Saya yakin dia pelakunya. Iya, Dan. Apa komandan mencurigai seseorang? Belum. Saya harus periksa sekali lagi ke dapur. Saya berharap ada CCTV yang mengarah ke pintu keluar dari belakang. Jaga file. Siap, Dan. Nggak ada kamera CCTV di sini. Gimana caranya saya bisa tahu siapa pelakunya? Dan, coba komandan cek lagi CCTV ini. Siapa tahu ada yang terlewatkan. Anda punya bekas luka yang sangat jelas di lengan kiri Anda. Boleh dijelaskan? Ini luka bekas apa? Ini seperti luka yang ada di tangannya Dava. Jovi, langsung buat surat penangkapan untuk Dava. Sekarang. Siap, Dan. Halo, Sekar. Halo Mas Satria. Mas, saya kepikiran deh. Saya tuh baru ingat waktu saya mau ke toilet yang di dekat kafe itu, saya ngeliat Mas ada seseorang pakai seragam waiters, terus ada bekas luka ruam. Apa jangan-jangan orang itu ada hubungannya sama bahan kimiawi yang sebagai alat pembunuhannya Mbak Naila? Ya, sekarang aku yakin siapa orang yang kita cari selama ini. Dia Dava. Aku sudah suruh anggotaku untuk bikin surat penangkapan Dava. Mas Satria yakin dia orangnya? Saya benar-benar gak nyangka. Ternyata suami Mbak Naila sendiri pelakunya. Ya, aku yakin banget. Aku udah punya bukti siapa orang yang masukin racun ke dalam gelasnya Naila. Dan aku minta tolong sama kamu ya, Sekar. Kumpulkan dan siapkan semua bukti visum KDRT-nya Naila. Ini akan dijadikan dokumen pendukung untuk tuntutan kepada Dava. Iya, Mas Satria. Makasih. Untung semua tabungannya Elvira udah gua ambil semua ya. Ya uang sini cukup lah. Bisa kabur. Ini gua ketahuan jadi pembunuhnya Naila.
Kata polisi-polisi itu masih kelabuin. Cukup, Saudara Dava. Surat penangkapan Anda. Anda kami tahan dengan tuduhan penganiayaan berat sesuai pasal 354 KUHP dan juga pembunuhan tingkat 1 sesuai pasal 338 KUHP. Silakan ikut kami ke kantor polisi. Enggak, saya tuh nggak bersalah. Itu kan baru tuduhan aja. Kalau Anda nggak bersalah, Anda tidak akan berupaya untuk kabur. Dan polisi sudah memiliki banyak bukti-bukti terkait kejahatan Anda. Bawa. Siap. Kapolda, ini berkas dari Suster Sekar. Berkas hasil visum luka KDRT yang dialami oleh saudari Naila. Anda lihat ini? Hasil visum dari Rumah Sakit Citra Medika Tama tentang Naila. Naila meninggal karena ada racun. Jadi kamu pelakunya, Mas? Kamu yang ngebunuh Naila? Enggak sayang. Ini polisinya salah nangkap. Mereka cuma salah paham aja. Diam, Mas, diam! Mau bukti apa lagi sih, Mas? Udah jelas-jelas kamu pelakunya. Tapi kamu buat seakan-akan aku yang ngebunuh dia, Mas. Aku kecewa sama kamu, Mas. Dan mulai hari ini, aku akan gugat cerai kamu, Mas. Enggak. Sampai kapanpun aku nggak mau cerai sama kamu. Jovi, Pak Dodi, bawa ke sel. Ikut kamu. Maafin saya ya, Naila. Saya udah berpikiran macam-macam tentang kamu. Padahal kita korban Mas Dava. Mbak, Naila udah tenang di sana. Udah nggak sakit lagi. Saya sedih, Sus. Saya kira Naila tuh pelakor di rumah tangga saya. Ternyata saya pelakornya, Naila, Sus. Maafin aku, Naila. Maafin aku. Apa arwah Naila ada di sini ya? Apaan? Enak aja nyuruh-nyuruh gue. Sampaiin aja sendiri. Iya nggak bisa ya. Udah deh. Si Naila udah pergi. Bilang sama Elvira. Naila udah maafin dia ya. Mbak, udah ya. Mbak Naila pasti udah maafin Mbak Elvira kok. Sekarang lebih baik kita doain Mbak Naila supaya tenang di alam sana. Sekar, aku butuh bantuan kamu. Bantuan apa? Aku mau minta tolong sama kamu temenin mama aku ya. Mas Satria nggak salah orang. Minta tolong sama saya. Mas, kita ini nggak ada hubungan apa-apa. Jadi jangan seolah-olah nganggap saya tuh calon mantunya mama kamu dong. Oh, jadi ternyata selama ini kamu berharap dalam hati untuk bisa jadi calon menantu mama aku. Apaan sih? Tadi? Enak aja. Enggak?
panggil aja tuh si Bella. Secara mama kamu ngefans banget sama Bella. Cemburu lagi sama Bella. Bersaing dong yang sehat, kalahin Bella. Apaan sih Geret banget jadi orang? Siapa juga yang cemburu? Ya udah aku minta maaf, orang bercanda doang. Tapi sekarang beneran, aku butuh bantuan kamu. Soalnya mama punya masalah, tensi darahnya tuh tinggi. Dia itu stres sedikit, langsung melonjak tensi darahnya. Aku takut dia kenapa-napa. Tolong ya, periksa keadaan mamaku. Maafin aku, Sekar. Aku terpaksa bohong. Karena aku gak mau Bella terlalu dalam masuk ke hidup aku dan mama. Makanya aku lebih memilih kamu untuk nemenin mama. Ya? Ya udah deh saya mau. Tapi dengan syarat ya. Saya cuma ngecek aja tekanan darahnya Bu Astari. Udah, itu aja. Ya. Kok berhenti? Ayo masuk ke dalam. Mas Satria, Mas yakin mamahnya Mas Satria mau dirawat sama saya? Sekar, percaya sama aku. Mama itu sekarang udah berubah. Dia udah menjadi pribadi yang lebih baik. Bahkan aku yakin nih, Mama di dalam udah nungguin kamu dari tadi. Akhirnya kalian datang juga. Aku jadi gak nyaman. Selama ini kan Tante Astari benci banget sama aku. Apa iya dia bisa respect sama aku? Sekar. Andai aja dulu Tante Astari bisa nerima aku seperti ini. Mungkin hidupku gak akan tersiksa. Mungkin juga aku gak akan mati tenggelam di danau itu.